Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, siapkan hati kita, berikan hati yang terlebih, yang sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat Tuhan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dari awal mari bersama kita katakan lagu ini. Mari kita imani bahwa Tuhan selalu punya rencana dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih
boleh bertata dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah maupun yang di gereja, sama-sama Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, kita telah bangkit dalam posisi berdiri. Kita memuji nama Tuhan, kita akan terus memuji nama Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Nyanyikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Selalu harus dinilai, namanya
adalah firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari boleh berdiri. Kita katakan pujian bersamamu Bapa. Allah Tuhan yang selalu ada dalam segala musim kehidupan kami. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Aku ucap syukur Tuhan.
Allah yang hidup, Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Tuhan dan Raja kami yang ada di setiap musim hidup kami. Di saat kami senang Engkau ada. Di saat kami dalam tekanan, dalam pergumulan, terutama dalam masa pandemi saat ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, apapun musim kehidupan kami tetap percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu baik, Tuhan Maha Kuasa dan berdaulat atas segenap kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, jamah setiap hati kami, baik yang ada dalam rumah-Mu di gereja ini, maupun juga anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang dengan penuh kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Engkau yang memberkati dan mengurapi semuanya dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara kekasih dalam Tuhan yang ada dalam rumah Tuhan dan juga saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati saudara-saudara yang ada di rumah saat ini. Katakan amin. Ibu saudara, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, menang dalam setiap musim kehidupan. Menang dalam setiap musim kehidupan. Saudara, kalau kita berbicara tentang musim, itu berarti masa, situasi atau keadaan, ya, itu musim. Bedakan dengan musim rambutan, musim mangga, gitu ya. Jadi musim kehidupan kita itu artinya situasi dan kondisi apapun. Pagi kita bisa senang, siang bisa kita sedih, malam kita bisa marah, dan besoknya juga mungkin kita bisa tertawa. Itu musim kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi setiap musim itu adalah musim yang baru, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Sekarang kita bisa bersuka cita, itu musimnya sekarang. Tapi besok kita nggak tahu keadaan kita seperti apa. Itu musim, keadaan, situasi dan kondisi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita masa kanak-kanak, ya musim kita musim kanak-kanak, mainan kita mainan kanak-kanak, ngomongnya kita ngomong kanak-kanak. Ketika remaja, ya ABG juga demikian, musimnya musim ABG, permainannya, jajannya dan sebagainya. Ketika kita sudah menjadi dewasa, apalagi kakek nenek, beda lagi musimnya. Itu semuanya harus kita lalui. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara bangsa Israel itu ada banyak musim yang mereka alami. Ketika kelaparan mereka di Kanaan, musim kemarau, ya, musim lapar dalam hati karena musim kemarau, ya. Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir karena di Mesir sudah ada Yusuf. Dan ketika mereka ada di Mesir, mereka menikmati kecukupan. Musimnya di sana cukup buat mereka menikmati keamanan di Mesir karena di sana masih ada Yusuf. Tetapi setelah Yusuf meninggal dan kemudian raja-raja di sana juga semakin tidak mengerti sesungguhnya orang Israel itu seperti apa. Akhirnya mereka diperbudak. Musimnya mereka merasakan perbudakan. Kemudian ada musim kebebasan ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir dan sampai di tanah Kanaan oleh Yosua. Musim di padang gurun mereka alami, begitu banyak tantangan dan rintangan. Ada banyak celaka, bahkan juga ada tulah-tulah yang mereka alami di sana. Itu semua musim yang mereka alami. Ketika dalam perjanjian baru di mana Tuhan Yesus datang dalam dunia, ada banyak mujizat yang dialami atau dilakukan oleh Yesus. Dan itu adalah musim kehidupan pada saat itu. Gereja mula-mula dianiaya, mereka harus beribadah di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi, takut dianiaya. Itu musimnya bagi mereka. Sekarang musimnya bagi kita tidak dilarang untuk beribadah, tapi susah untuk mendirikan gereja. Sekarang pandemi ini musimnya bagi kita untuk menahan diri untuk tidak beribadah. Semua itu harus kita lalui. Saya fokuskan kita hari ini kepada Ayub di pasal 42. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semuanya bagaimana Ayub mengalami musim kehidupannya dia, ya, musim kehidupannya. Pasal 42 ayat yang
pertama sampai dengan ayat yang ke-6 di kitab Ayub, saya bacakan buat kita. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, sejak Allah mengatakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh, tidak ada yang seperti dia, hidup berkelimpahan, dan kemudian anak-anaknya juga hidup dalam pesta. Itu musim hidup mereka, senang, sukacita, berlimpah ruah harta kekayaan yang mereka bisa nikmati, bisa pesta setiap hari. Tetapi dalam pesta demikian pun, dalam harta kekayaan yang melimpah seperti itu pun, dia dikatakan tetap sebagai orang yang saleh, orang yang takut akan Allah. Maka dia dipuji oleh Tuhan, tetapi iblis tidak suka. Maka iblis minta izin kepada Tuhan, bagaimana kalau aku coba dia? Karena kau bagari dia, maka dia bisa takut sama Tuhan. Coba aku jamah dia. Tuhan bilang, ya silakan. Kemudian dia habis semua hartanya, habis semua yang dia miliki, anak-anaknya seketika habis semuanya. Bahkan tubuhnya sendiri menderita begitu luar biasa sakit. Musimnya itu berlalu begitu cepat, bahagia, sukacita, harta, kekayaan begitu cepat. Sekarang dia menderita. Yang tadinya begitu terhormat, dipandang hebat, sekarang dia menjadi seorang yang sangat terhina, bahkan oleh istrinya sendiri dan teman-temannya. Itulah musim kehidupan. Tidak ada yang tahu hari esok. Apakah itu karena dosanya? Alkitab bilang tidak. Tetapi di dalam menghadapi musim kehidupan yang demikian, apa yang dilakukan oleh Ayub ini yang penting kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa pandemi sekarang ini ada banyak orang yang membuat statement-statement yang keliru, yang menyesatkan dan lain sebagainya. Tetapi kita mesti belajar dalam setiap musim kehidupan kita. Kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh Ayub yang pertama di ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk melarang iblis untuk tidak melakukan penderitaan, kesakitan itu kepada Ayub? Bisa. Tapi Allah tidak mau. Allah justru membiarkan. Kenapa ya? Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Itu sebabnya Ayub bilang, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Semua rencana Tuhan itu baik adanya. Semua rencana Tuhan itu sukses. Ya, sukses. Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, sesungguhnya Tuhan juga telah mengetahui hasil akhirnya. Tuhan sudah mengetahui hasil akhirnya akan seperti apa Ayub itu nantinya. Tuhan sudah tahu.
Karena Tuhan tidak hanya melihat sebatas apa yang sedang dialami oleh Ayub saat itu, tapi Tuhan sudah melihat apa yang akan terjadi 10, 20, 30 tahun yang akan datang dalam kehidupan Ayub. Jadi Tuhan sudah melihat apa yang akan terjadi di akhir daripada semuanya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat kondisi kita saat ini. Kalau Tuhan membiarkan virus corona merebak di seluruh dunia saat ini, apakah Tuhan tidak sanggup untuk mengenyahkan semua itu? Bisa. Tetapi kenapa Tuhan mau? Ada rencana Tuhan yang kita tidak mengerti. Ada rencana Tuhan yang kita tidak tahu apa maksudnya. Apakah Tuhan sudah tahu apa endingnya nanti virus ini ke depan, atau bagaimana kehidupan bangsa ke depan? Apakah Tuhan sudah tahu? Juga Tuhan sudah tahu apa endingnya nantinya, apa hasil akhirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah tahu. Dan apa keadaan kita sekarang di dalam menghadapi COVID-19 ini juga Tuhan sudah tahu. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana sikap kita menghadapinya. Bagaimana sikap kita? Bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan? Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan seperti Ayub? Itu yang Tuhan mau, dan itulah yang Tuhan inginkan. Ayub sendiri berbicara di bagian yang kedua. Rencana Tuhan itu tidak dapat dimengerti. Oke. Dikatakan di sana bahwa firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sama seperti Ayub juga. Ayub dia mengatakan bahwa ada banyak hal yang saya perbuat, yang saya ceritakan, pengalaman-pengalaman, penderitaan yang saya alami itu. Saya bercerita sana sini, saya membela diri dan sebagainya. Tapi dia sadar bahwa ternyata dia berbicara demikian tanpa pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu Saudara, awal-awal pandemi ini banyak sekali orang yang berbicara ngawur, berbicara tanpa pengetahuan yang benar. Yang dikatakanlah virus buatan manusia, yang dikatakanlah ini antikris dan sebagainya. Kemudian ada vaksin. Vaksin itu ada 6-6-nya, antikris, tidak boleh, dan sebagainya dan sebagainya. Ini apakah satu kesalahan berpikir, berbicara? Ya, masing-masinglah kita melihat. Tapi seringkali kita berbicara tentang apa yang sesungguhnya kita tidak ketahui. Tuhan tahu, Tuhan betul-betul mengetahui, dan rencana Tuhan banyak hal yang kita tidak bisa pahami, tidak bisa kita ketahui. Ayub sadar, dia sering berbicara tanpa pengetahuan yang benar tentang Allah. Kenapa? Karena tahu Tuhan hanya dari kata orang. Bapak Ibu Saudara, betul kita perlu mendengarkan khotbah, kita perlu mendengarkan pengajaran-pengajaran, tapi itu hanya sebatas logos, pengertian, pengetahuan. Tapi yang lebih daripada itu adalah rema yang penting bagi kita. Kita mengalami Tuhan. Ayub bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dia merasakan sendiri, dia mengalami sendiri Tuhan itu. Ini yang penting bagi kita. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Kalau hanya sekedar khotbah, pengajaran-pengajaran itu betul rema, kita memang penting itu. Tetapi harus ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan hanya apa kata orang seperti apa yang dikatakan oleh Ayub, tapi dia mengalami sendiri. Bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan
menyesali diri dalam semua itu. Bertobat. Bertobat. Bapak Ibu Saudara, ada hal lain yang saya mau sampaikan kepada kita, itu tentang Gideon. Gideon di dalam mengalami pergumulan di mana dia harus melawan bangsa Midian. Tuhan panggil dia sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi dia hanya dibekali dengan 300 pasukan. Sementara bangsa lain begitu banyak, ribuan yang harus dihadapi. Dia berperang, mengalahkan banyak musuh. 2 raja lagi yang harus dia kejar. Sementara dia sudah mengalami kehabisan perbekalan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada yang mau menolong. Di Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 sampai 12 nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca. Dia minta pertolongan kepada tua-tua, pemimpin-pemimpin bangsa itu. Dia minta pertolongan, tolong berikan kami roti supaya kami kuat, supaya kami bisa bersemangat untuk melawan bangsa itu, supaya kami bisa menangkap itu raja-raja Midian. Apa kata mereka? Emang kamu siapa? Bawa dulu raja itu ke sini, tangkap dulu dia, baru kami berikan kamu makanan. Padahal dia berjuang untuk bangsanya. Para pemimpin-pemimpin bangsanya tidak mau mendukung dia. Tapi saudara, dalam pergumulan hidup kita, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang baik, gak ada orang yang dukung. Bahkan juga mungkin kita gak punya uang, gak punya perbekalan, dan tidak punya apa-apa. Tetapi kita harus berjuang. Seperti Gideon, harus terus berjuang. Sekarang di rumah aja katanya. Ya kalau pegawai negeri dapat gaji tiap bulan, atau pegawai yang masih di perusahaan masih dapat gaji tiap bulan, ya masih bisa makan. Tapi kalau dia sudah bekerja, yang hari ini kerja, hari ini makan. Minum vitamin C katanya. Dari mana boro-boro beli vitamin C? Beli makan aja susah. Tetapi hidup terus berjalan dan harus berjuang. Seperti Gideon, dia harus tetap berjuang. Dan dia lakukan itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun keadaan kita saat ini, oke, ini musim corona bagi kita. Musimnya kita harus di rumah saja, bekerja dari rumah. Yang bisa bekerja dari rumah, ya bekerja dari rumah. Tapi yang harus kerja keluar, ya harus bekerja di luar juga. Tenaga medis harus kerja di luar, nggak bisa dia kerja di rumah, merawat pasien dari rumah, nggak bisa. Nah, dia harus jaga diri betul-betul, dan dia harus melengkapi diri, dia harus bekerja untuk itu. Semuanya kita punya pergumulan masing-masing, tetapi Ayub punya cara tersendiri untuk menghadapi kesalahan-kesalahan dia akui, kelemahan-kelemahan dia akui. Gideon tanpa perbekalan, tanpa makan minum yang cukup, tapi dia harus tetap berjuang. Dan ternyata dengan kekuatan daripada Tuhan, dia berhasil menangkap raja-raja Midian. Dan dia bawa kepada tua-tua itu. Dan setelah dia bawa, baru tua-tua itu digaruk semua dengan duri. Digaruk dengan duri. Kenapa? Dia tidak mau mendukung. Padahal perjuangannya itu untuk bangsa. Tapi saudara, hidup ini adalah perjuangan. Mari terus berjuang di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Semua musim hidup ini harus dihadapi, bagaimanapun. Oleh sebab itu, mari tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberi kekuatan kepada kita. Yang dalam keadaan kondisi isolasi mandiri, kita tetap berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan. Tuhan sudah tahu endingnya, Tuhan sudah tahu garis akhirnya seperti apa, yaitu kesehatan, kesembuhan yang Tuhan akan berikan. Katakan amin. Tuhan sudah tahu endingnya. Tapi kalaupun harus kita alami dulu, mari tetap seperti Ayub. Tuhan sudah tahu endingnya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang tidak kenal, kita juga tidak boleh mengatakan bahwa kita kuat, kita hebat, tidak juga. Kita harus tetap menjaga diri, protokol kesehatan tetap kita harus jaga. Kita harus berserah terus kepada Tuhan,
Akui Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan seringkali kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tetapi tetaplah berjuang. Berjuang seperti Gideon. Kalaupun kurang perbekalan, kalaupun mungkin kurang logistik, kalaupun mungkin kurang hal, banyak hal dalam hidup kita, hidup harus tetap berjalan. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Mungkin kita capek, mungkin kita lelah, mungkin kita marah, mungkin kita kecewa. Kita tetap berjuang. Berjuang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, katakan dalam diri, Tuhan ada dalam musim hidup. Tuhan selalu ada dalam musim hidup. Sekarang ini keadaan kita, Tuhan ada. Apakah Tuhan tahu apa yang akan terjadi akhirnya? Tuhan sudah tahu. Untuk itu, mari tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Kesulitan-kesulitan ada, tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan garis akhir yang baik, garis akhir demi kemenangan. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Berdoa mensyukuri kebenaran firman Tuhan dan sekaligus masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami sungguh mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik, Engkau telah mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami hari ini di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang menjaga dan Tuhan yang melindungi. Bahkan Tuhan juga sudah mengetahui garis akhir apa yang akan terjadi esok, minggu depan, tahun depan dalam kehidupan kami. Tuhan akan terus menuntun kami dari keberhasilan kepada keberhasilan. Tapi kami capek, kami lelah. Tuhan tahu dan Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan berikan kami kesehatan, kesembuhan. Terutama Bapak Saudara yang mengalami sakit penyakit, mungkin karena COVID atau mungkin sakit penyakit yang lain. Dimanapun mereka berada, tangan kasih-Mu kiranya ada pada mereka Tuhan. Pertolongan Tuhan ada pada mereka. Kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah mereka. Jamah dan pulihkan dalam nama Yesus. Jangan biarkan kecewa, jangan biarkan mereka menjadi lemah imannya, tapi mereka tetap kuat, tetap semangat, karena Tuhan pasti memberikan pertolongan, Tuhan pasti memberikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan. Berkati Pak Bowo sekeluarga, Pak Sisko sekeluarga, berkati Pak Toto sekeluarga, berkati juga Tuhan Ibu Rifka sekeluarga, berkati Tuhan Oma Aten. Di saat mereka lemah, Tuhan jamah, Tuhan berikan. Kami bersyukur buat saudara kami yang lain, keluarga Pak Yansen yang Tuhan sudah tolong dan sertai Tuhan sudah pulihkan. Bu Maria juga Tuhan, sekeluarga Pak Abraham, tangan kasih-Mu ada pada mereka ya Bapak. Pak Charlie sekeluarga Tuhan, kami serahkan tangan Tuhan. Kau ada bersama dengan mereka. Bahkan semua jemaat PPST Takumi yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Oma-oma kami Tuhan yang sudah lanjut usia, perlindungan Tuhan ada pada mereka. Oma Sumali, Ibu Tobi, Ibu Jubinten Tuhan, tangan kasih kiranya ada pada mereka. Bapa di surga, baik juga Tuhan Bu Mantri, tangan kasih kuasa dalam masa tua mereka tetap perlindungan Tuhan. Semua jemaat GBPS dari Takumi, tangan kasih kiranya ada pada kami, perlindungan Tuhan ada pada kami. Ibu Gembala kami, tangan kasih-Mu ada padanya. Dalam masa tuanya ini kami tetap serahkan tangan Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa untuk menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Seluruh anak-anak, menantu, cucu dan cicit, tangan kasih-Mu kiranya ada pada mereka, perlindungan, pertolongan Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di dalam gereja Tuhan di tempat ini, tangan kasih-Mu kiranya pada kami semua, untuk kami boleh melakukan pelayanan kami dengan kekuatan hikmat daripada Tuhan sendiri. Semuanya tanpa terkecuali ya Tuhan. Pengurus yang sudah dibentuk Tuhan tolong, sehingga setiap kami, bagian apapun yang kami ambil di dalamnya, kami tetap dilindungi, ditolong Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya tangan kasih-Mu kiranya ada pada kami senantiasa, perlindungan pertolongan Tuhan.
gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdiri di hadapan Tuhan bagi bangsa ini untuk membawa bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga gubernur dan seluruh Tuhan aparat dari yang tinggi sampai terendah sekalipun RT RW kami. Tangan kasih kiranya memberkati. Aparat TNI, Polri, pakai mereka menjaga tangan Tuhan. Juga Tuhan, petugas para medis Tuhan, tangan kasih kiranya menolong memberkati mereka. Sebagai orang-orang yang menangani, garda terdepan menangani orang-orang yang sakit Tuhan oleh karena virus ini, Tuhan berikan mereka perlindungan sehingga tidak lagi kami mendengarkan ada perawat, bidan atau dokter yang sakit kena COVID bahkan yang meninggal dunia. Kami mohon perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang percaya tangan kasih kerja kepada kami. Di doa kami kepadamu ya Tuhan, yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahyan yang kedua. Bapak Ibu boleh mempersiapkannya, dan seperti persembahan pertama boleh dikumpulkan dari rumah masing-masing dan dimasukkan ke dalam amplop, dan jangan lupa dimasukkan dalam amplop plus diberikan tanggal. Untuk persembahan kedua boleh dipersilakan dijalankan, dan juga untuk kas umum, perpuluhan dan pembangunan boleh juga dikumpulkan di rumah masing-masing. Dan di pertemuan berikutnya ketika ibadah offline, mari sama-sama kita membuka bersama. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Allah Tak Berkata. Terima kasih atas berkat rohani yang sudah disampaikan atau dilayani oleh Bapak Pendeta Nimrod Marbun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, serta seluruh tim pelayan-pelayan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan terus memberkati.
Pelayanan untuk Minggu tanggal 18 Juli 2021, tim pelayanan akan dilayani oleh tim Yosua. Tim Yosua yang dikoordinir oleh Ibu Nurbasa akan melayani pelayanan pujian di Minggu 18 Juli 2021. Pelayanan musik akan dilayani oleh Bapak Ferry. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan Yogi Octavianus. Doa malam setiap hari di masa lockdown ini kita akan adakan di rumah masing-masing dimulai jam 7 malam atau jam 19 sampai selesai. Bagi yang bekerja bisa mengatur waktunya untuk berdoa secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap video ibadah diputar saat Bapak Ibu dan seluruh keluarga sudah siap untuk ibadah di rumah, berpakaian rapi dan sopan. Persembahan Bapak Ibu setiap hari Minggu di rumah masing-masing, silakan dikumpulkan di rumah masing-masing ketika persembahan dimulai dan masukkan ke dalam amplop serta ditulis tanggal dan bulan persembahan yang dikumpulkan di rumah masing-masing. Setelah gereja kembali dibuka, kita akan sama-sama memasukkan di kas kotak yang sudah disiapkan di gereja, baik itu persembahan perpuluhan, pembangunan, dan kas umum sebagai pencatatan untuk bendahara. Mari Bapak Ibu terus kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit, biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan jamahannya, tetap semangat dan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit di rumah. Dan khususnya juga kita berdoa buat saudara-saudara kita yang terpapar COVID atau saudara-saudara kita yang sudah ada dalam pemulihan, ya. Kita kiranya berdoa biar Tuhan menolong menjamah semua, kiranya seluruh sidang jemaat diberi kekuatan kesehatan. Tetap jaga kesehatan dan memakai masker serta rajin cuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tetap di rumah, jangan keluar apabila tidak ada keperluan yang penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berada di akhir ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian semua baik, semua baik.
dalam segala tugas tanggung mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, mata pencarian mereka Tuhan, bahkan dalam pendidikan anak-anak mereka Bapa. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan menyertai mereka senantiasa dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah akan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Di setiap musim hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan, yang kita alami, tetap percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara, sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak pernah ada rencana Tuhan yang gagal. Dan sungguh rencana Tuhan tak terselama, sehingga kita bisa berkata, saat ini, sekarang dengan mata kami sendiri Tuhan, kami memandang Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan melalui putranya Yesus Kristus sebagai Allah Anak dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, ibadah minggu kita selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan.